Assalamualaikum Kang Bos sekalian, apa kabar? Nah, hari ini kita akan coba membuat pakan burung untuk lovebird. Kalau di orang Sunda dibilangnya lovebird ya. Jadi untuk pakan yang akan saya buat sekarang ini saya khususkan untuk pakan lovebird untuk lomba. Jadi ini sebetulnya bisa juga untuk harian, tapi bagusnya sih buat settingan lomba. Langsung saja ya, Kang Bos sekalian. Bahan-bahan yang kita perlukan, yang paling penting ya ini ya. Ini adalah millet. Ini millet biasa aja, millet putih. Ini saya buat 1 kilo, ukuran 1 kilo. Selanjutnya untuk bahan-bahan campurannya, pertama ini Kang Bos sudah tahu sekalian ya, ini sebetulnya kerang bisa kerang air tawar atau bisa kerang air laut, tergantung lah, kerang apapun bisa dipakai. Jika tidak ada kerang, jika kesulitan mencari kerang, ini bisa diganti dengan udang ya, kerang ini. Bahan selanjutnya itu ada bawang putih. Bawang putih kita ini sekitar 10 siung lah, campur besar kecil ya, 10 siung. Nah ini jahe. Jahe ini saya pakai 3 buah jahe. Dan ini kencur. Kencur ini bisa secukupnya aja lah. Saya pakainya 1,5. Soalnya adanya cuma 1,5, yang lebih bagus sih pakai 2 butir. Nah, yang selanjutnya adalah garam. Nah, kenapa saya memilih bahan-bahan ini semua? Saya akan coba bahas satu persatu ya. Nah, ini pertama kerang. Apa sebetulnya kerang ini manfaatnya? Kebanyakan pemain lovebird itu ingin istilahnya dongkrak birahi, pakan untuk bisa dongkrak birahi. Fungsi utama kerang adalah dongkrak birahi. Fungsi selanjutnya ada, kerang ini bisa melancarkan peredaran darah. Selanjutnya bisa menyehatkan jantung, mengobati sel-sel yang rusak. Jadi kalau burung Anda mengalami luka, ini bisa diobati oleh kerang dan bisa menambah kekebalan tubuh. Jadi burung Anda tidak akan mudah sakit. Ini satu fungsi kerang ya. Fungsi kedua ini, kenapa saya pakai jahe? Jahe ini sebetulnya yang kita tahu adalah fungsinya untuk menghangatkan. Untuk manusia bisa, kebanyakan manusia memakai ini untuk menghangatkan tubuh. Fungsi selanjutnya ini bermanfaat untuk mengeluarkan lendir-lendir atau dahak-dahak yang ada di tenggorokan ya. Jadi kalau lovebird Anda memiliki lendir di dalam tenggorokannya, ini akan keluar dengan pemberian jahe ini. Selanjutnya fungsi utamanya yaitu antioksidan dan antiinflamasi. Ya. Bahan selanjutnya adalah kencur. Nah, ini kencur. Kenapa saya pilih kencur ini? Karena kencur ini ada banyak manfaat. Pertama, menghilangkan lendir. Nah, ini sama seperti jahe. Jadi ini penambah ya. Jadi ini kencur ini bisa menghilangkan lendir atau dahak. Yang kedua, bisa menguatkan pernafasan serta menguatkan pita suara. Nah, ini kebanyakan kencur ini dipakai jamu oleh penyanyi. Kalau manusia itu kebanyakan penyanyi itu minum jamunya pasti ada campurannya kencur. Ya. Nah, selanjutnya manfaat kencur ini untuk menambah nafsu makan. Jadi bila burung-burung Anda kurang nafsu makannya, dengan adanya campuran kencur ini nafsu makannya akan bertambah. Serta bisa mengobati berbagai jenis radang tenggorokan yang ada pada burung. Lalu bawang putih. Kenapa saya harus pakai bawang putih ini? Karena yang kita tahu, bawang putih ini sebetulnya fungsinya ini sebetulnya sebagai antibakteri. Kebanyakan burung itu mengalami gangguan pencernaan. Nah,
itu sebetulnya di pencernaannya ada bakteri. Nah, ini dengan adanya campuran bawang putih, maka bakterinya itu akan dibunuh. Karena sifat bawang putih sebagai antibakteri. Yang kedua, anti jamur. Selanjutnya, bawang putih juga anti parasit dan antivirus. Jadi, kenapa saya harus pakai bawang putih ini penting? Soalnya fungsi utama bawang putih ini bisa menjadi antibiotik sebetulnya. Antibakteri, anti jamur, anti parasit dan antivirus. Lalu kenapa saya harus pakai garam? Kadang orang tidak agak banyak yang menyepelekan, nggak usah pakai garam lah. Padahal yang kita tahu setiap makhluk hidup itu perlu yang namanya mineral. Mineral ini sebetulnya dibutuhkan tubuh untuk melancarkan sel tubuh atau untuk menumbuhkan sel tubuh, untuk memproduksi darah serta memperkuat tulang. Nah, ini sebetulnya fungsi dari mineral. Mineralnya ini akan saya ambil dari garam. Selanjutnya apalagi khasiat garam ini sebetulnya? Jadi garam kebanyakan bisa membuat burung itu rajin berkicau. Yang biasanya tidak rajin jadi makin rajin. Nah, selanjutnya burung-burung yang malas itu jadi tidak malas gitu. Garam juga kebanyakan bisa dipakai untuk mengobati kebotakan. Jadi ada burung-burung yang bulunya copot, dengan adanya garam, karena garam mengandung mineral, maka bulu-bulu burung akan cepat tumbuh. Gitu ya. Ini baru penjelasan, satu persatu saya coba bahas. Jadi kenapa saya pakai bahan-bahan campuran ini, yaitu sudah saya jelaskan di awal. Langkah selanjutnya apa? Jadi langkah selanjutnya yang pertama kita lakukan adalah kerang. Ini kerang ini akan kita rebus. Jadi kerangnya tidak akan kita pakai. Yang akan kita pakai adalah airnya. Jadi kerangnya akan kita rebus, airnya kita ambil, kerangnya bisa diolah jadi makanan manusia gitu ya. Nah, lanjut kita rebus dulu, kita ke dapur. Ya, kita sudah sampai di dapur, Kang Bos. Nyalakan dulu kompor. Mohon maaf agak berantakan dapurnya ya. Ini direbus dan ini masukkan kerangnya. Masuk kerang. Ini kita tunggu sampai mendidih ya. Sampai mendidih ya, sekitar setengah jaman lah. Airnya nanti akan berkurang kan kita tambah lagi nanti airnya. Sampai mendidih ya, akan kita ambil. Kita kembali lagi ke depan. Sambil kita tunggu mendidih ya, kerangnya mendidih. Nah, bahan-bahan yang tadi akan kita potong ya, kecil. Potong-potong aja biasa. Terlalu kecil juga, soalnya nanti ini akan kita masukkan ke dalam rebusan kerang. Hancur. Ini jahe. Ini telenannya terlalu kecil, harusnya yang agak besar ya. Jadi agak susah. Ini jahe. Lalu ini bawang putih.
kecil juga ya. Jadi ini asal airnya keluar aja nanti. Airnya bercampur dengan air kerang. Cukup 10 siung ya, campur ya, besar kecil. Kalau besar semua ya paling sekitar 7 atau 8 siung lah. Bawang putihnya. Nah, beres Kang Bos. Kita tunggu kerangnya mendidih. Nah, langkah selanjutnya nih Kang Bos. Ini kerang sudah saya rebus selama setengah jam dengan api kecil ya. Kerang dulu yang saya rebus. Selanjutnya kita masukkan bahan-bahan yang tadi yang sudah kita iris ya. Kenapa ini saya masukkan terakhir? Jadi biar kerangnya ini inti sari kerang itu keluar dulu, bercampur dulu ke dalam air. Selanjutnya kita masukkan obat herbalnya gitu. Kita tambahkan obat herbalnya. Ini tidak perlu lama ya, sekitar 10 menit juga udah bisa kita angkat. Ini herbalnya kita campurkan. Selanjutnya garam kita tambahkan cukup, jangan terlalu banyak juga, cukup 1 sendok makan saja ya. Kita masukkan. Nah, ini kita tunggu 10 menit lagi, nanti kita angkat. Nah, ini Kang Bos udah saya rebus ya, sekitar ini 10 menitan lah, 10 menit lebih. Nah, selanjutnya kita angkat. So, kita pindah ke depan. Ini rebusan air yang tadi ya Kang Bos, rebusan air, rebusan campuran tadi ya, kerang dan herbal sudah kita satukan, rebus selama 30 menit tambah 10 menit, jadi sekitar 80 menit. Berapa? 30 sama 20 sama 10? 40 menit ya. Maaf Kang Bos, suka grogi kalau bikin video. Nah Kang Bos, selanjutnya ini millet yang tadi 1 kilo kita tuangkan ke wadah. Selanjutnya air rebusan yang tadi kita hanya ambil airnya, kita campurkan dengan millet ya. Jadi biar airnya menyerap ke dalam millet. Sudah tercampur millet dan air ramuan yang tadi. Nah, selanjutnya campuran ini akan kita simpan selama minimalnya 12 jam, maksimalnya 24 jam. Maksimal itu 1 hari 1 malam ya.
Kenapa saya ambil waktu itu? Karena dalam waktu 24 jam itu sudah akan terjadi penyerapan sempurna air ke dalam millet. Tuh, jadi usahakan dimaksimalkan jadi angka 24 jam. Setelah direndam selama 24 jam, maka ini tinggal kita tiriskan lalu kita jemur. Ditiriskan lalu dijemur sampai benar-benar kering. Setelah kering betul dan sudah dianggap tidak ada kadar air yang tinggi ya, itu tinggal disimpan di tempat tertutup. Jadi untuk menghindari rusaknya millet ya, karena gangguan dari makhluk-makhluk yang tidak terlihat gitu ya. Jadi harus disimpan di tempat tertutup kalau sudah kering. Dengan ramuan ini diharapkan burung kita akan menjadi sehat, karena tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa ramuan ini mengandung banyak nutrisi yang itu sangat menyehatkan bagi burung. Jika burung kita sudah sehat, maka burung kita akan gacor. Dan dengan ramuan ini juga durasi burung itu akan meningkat, akan bertambah. Selain itu, birahi burung juga akan bertambah. Dengan demikian, maka burung kita akan mudah untuk juara. Ya. Demikian ya Kang Bos sekalian, ini hanya berbagi pengalaman, bukan bermaksud untuk menggurui. Jika Anda ingin mencoba, silakan. Semoga hasil dari ramuan ini bisa sangat bermanfaat untuk Kang Bos sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.